Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91, follow juga TikTok Rio.Wijaya91 dan Rio Wijaya Makan-Makan. Nah, untuk sahabat-sahabat semua, mohon maaf saya baru bisa update cerita misteri setelah 13 hari, nggak ada kabar ya. Dan saya ingin mengucapkan juga banyak terima kasih untuk sahabat yang telah mendoakan sewaktu proses kelahiran putra saya, dan alhamdulillah sekarang sudah lahir dengan selamat. Terima kasih atas doanya. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan di depan saya sekarang ada seorang sahabat yang sudah lama tak jumpa. Ada seorang abang yang dulu dekat sekali dengan saya waktu Rio Wijaya itu belum apa-apanya. Nah, ada Bang Aang. Apa kabar, Bang? Sehat. Jadi di video kali ini kita bukan podcast, enggak, cuman kebetulan. Nah, kebetulan Bang Aang tadi datang dan kita membicarakan ada proyek ke depan, Bang ya. Siap. Insya Allah kita akan ada proyek ke depan bersama Bang Aang, tentunya berkaitan dengan seputar misteri. Dan kebetulan Bang Aang kepingin mendengarkan sebuah kisah misteri yang langsung saya bawakan. Dan ayo Bang, kita gaskan. Kenapa saya pilih di luar? Karena ya biar lebih enjoy aja Bang ya, menyatu dengan alam, karena alam adalah sahabat. Nah, jadi ini kisah yang mau saya bawakan ini Bang, sebenarnya udah dari beberapa hari yang lalu saya posting di tab komunitas mau saya bawakan. Tapi entah kenapa, dari sekian banyak kisah pesugihan yang akan saya bawakan, kisah sang pesugih ini banyak sekali halang rintangnya ketika saya mau take. Nah, nantilah ya Bang Aang saya kasih tahu apa halang rintangnya menjadi seorang kreator horor. Sama sahabat-sahabat juga kenapa kok ditunda-tunda cerita sang pesugih. Nanti di akhir cerita ini akan saya ceritakan, dan insya Allah feel-nya malam ini dapat, apalagi ditemanin sama Bang Aang. Insya Allah saya akan dapat membawakan sebuah kisah misteri tentang sang pesugih. Pesugihan. Nah, jadi gini, mungkin Bang Aang kalau mendengar istilah pesugihan itu tentunya berpikir, wah ini jalan singkat untuk mencari kekayaan ya. Benar. Karena kan banyak nih pemikiran masyarakat, wah pesugihan ini berarti kita bersekutu dengan makhluk gaib, dapat duit instan. Nah, ini sang pesugih ini malah terbalik Bang dari persepsi seperti itu. Karena sang pesugih ini di satu wilayah dikeramatkan dalam arti kata seperti ini. Inilah orang yang membuka sebenarnya pesugihan itu seperti apa, dan banyak menyelamatkan orang-orang yang tersesat dalam ritual pesugihan. Timbal baliknya berarti Bang? Timbal baliknya. Jadi kalau sahabat-sahabat berpikir cerita sang pesugih ini adalah seseorang yang memberikan kekayaan, malah sebalik. Iya. Memang maaf juga Pak, Mas Rio. Biasanya kan namanya pesugihan itu kan orang yang mau instan tanpa kerja keras. Betul. Kalau ini saya jadi penasaran memang dengarnya. Nah, ini kok malah jadi kebalikannya? Karena gini Bang,
Ini nama tempat, nama wilayahnya tak dapat saya sebutkan karena kejadian ini sudah cukup lama terjadi. Jadi sebelum Indonesia merdeka, sebelum tahun 1945, istilah pesugihan, istilah ngipri, ya bersekutu dengan makhluk gaib itu sudah ada. Tapi kan populernya sekarang karena media banyak yang menginformasikan pesugi A, pesugihan B, pesugihan C, ya jadi banyaklah istilahnya cabang-cabang dari pesugihan tersebut. Kalau di masa-masa lampau, ritual pesugihan itu cuman dikenal dari beberapa sisi saja. Pertama, yang paling terkenal, Gunung Kawi. Dianggap sebagai tempat sakral, banyak orang melakukan puja saji di sana. Yang kedua, Pantai Selatan, Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul, dan ketiga, Gunung Kemukus. Nah, di bawah itu pesugihannya ya bersekutu dengan coro-coronya, istilahnya kayak tuyul lah, kayak ngipri, monyet, babi, dan segala macam. Nah, jadi cerita sang pesugihan ini, ya sang pesugi ini, itu datang dari salah satu wilayah yang ada di Jawa Tengah. Dan ini akan berkaitan dari ujung Jawa ke ujung Jawa. Karena sang pesugi ini adalah seseorang yang di masa hidupnya ini memang betul-betul mencari istilah apa yang dinamakan arti dari kekuatan gaib yang bisa mendatangkan kekayaan. Nah, jadi narasumber kita ini ndak menutupi identitasnya, Bang. Karena sang pesugi ini kalau diurut-urut kata dia ya, ini masih garis keturunan ke-6 dari keluarganya. Dan sampai hari ini tapak tilas dari sang pesugi ini masih banyak dikunjungi oleh orang, tapi dengan niat yang berbeda. Makanya dia membagikan cerita ini kepada saya agar pendapat orang-orang tentang petilasan-petilasan yang ada di Jawa, dalam tanda kutip, yang ada di dataran tinggi, dalam tanda kutip, itu bukanlah tempat untuk kita meminta, tapi di situ adalah tempat untuk mencari pembenaran. Di sana tidak ada kekayaan. Kekayaan itu bisa datang dengan usaha. Nah, jadi sahabat-sahabat dengarkan kisah ini dengan seksama. Saya akan bawakan dengan kita awali bismillah. Sang pesugi adalah seorang, kita sebut aja dengan nama Resi. Di masa itu ajaran agama Islam sudah masuk, tapi sang Resi ini memeluk dua ajaran agama sekaligus. Yang mana sebelum dia mengenal ajaran agama Islam, dia sudah terlahir dengan agama Hindu. Nah, jadi di perjalanannya sang Resi ini hidup dalam tekanan, Bang. Sebelum masa penjajahan, Indonesia ini, republik ini belum ada, yaitu masih dipegang oleh kerajaan. Ya, masih ada kerajaan, masih ada Demang, masih ada sultannya, masih ada rajanya lah, istilah seperti itu. Itu masyarakat tak jauh beda dengan masa penjajahan, kalau Abang mau tahu. Karena apa? Masyarakat yang bercocok tanam itu harus memberi upeti untuk kerajaan, istilah kata pajak kalau sekarang, dan nominal pajaknya di setiap daerah itu tidak masuk akal. Bisa jadi satu petak sawah itu upetinya setengah dari hasil panen, sisanya masyarakat mau makan apa? Ya, itu jauh sebelum zaman penjajahan Belanda masuk. Nah, ketika masa penjajahan Belanda masuk, kehidupan masyarakat itu jauh lebih sakit lagi. Lahan pertanian kita dirampas, kita disuruh nanam, hasilnya kita tidak boleh makan, kita makan ampasnya saja. Itu fakta di masa penjajahan, dan di masa itulah sang pesugi ini muncul. Nah, jadi di era-era masa setelah lepas dari masa kerajaan masuk ke masa penjajahan, masyarakat itu penuh dengan penderitaan, Bang. Orang-orang yang hidup mewah, orang-orang yang memiliki harta, memiliki sawah, itu adalah golongan ya, atau oknum ya, golongan oknum orang-orang yang mau bersekutu, mau bekerja sama dengan penjajah. Istilah kata musuh dalam selimut. Tapi keluarga besar dari sang Resi ini, dia menolak. Warga satu kampung itu menolak. Mereka mengatakan,
kami lebih baik mati dalam penjajahan, mati dalam kelaparan, daripada kami menindas sesama masyarakat, sesama kami. Nah, dari situlah sang resi ini terlahir. Memang ada istilahnya keunikan. Di masa dia lahir, di masa paceklik, kampungnya itu terbebas dari paceklik. Di masa kekeringan, sang resi ini lahir, air di tempat dia itu tidak habis-habis. Nah, jadi dari kepercayaan Hindu, ya, dari kepercayaan sebelum dia masuk Islam, sang resi ini seperti diprediksi seperti ini, Bang. Dia akan membawa pencerahan dalam kemiskinan ini, atau menjadi pencari jalan keluar dalam memecahkan kemiskinan. Nah, semenjak dia kecil, tumbuh dewasa, keluarganya dihimpit dalam tekanan, ya, penjajahan tadi, sampai di mana? Di usia sekitar 11 tahun kurang lebih. Pada masa itu kan orang tidak memperdulikan usia, ya. Sekitar 11 tahun kurang lebih, sang resi ini mulai diasingkan. Nah, di situ dia disuruh mempelajari agama Islam. Di usia 11 tahun, dan di usia 11 tahun itulah sang resi ini baru disunat dan bersyahadat. Namun keyakinan dia tetap dua. Pendirian awal, aku dilahirkan dengan agama ibu bapakku dan aku dibesarkan untuk menganut ajaran kebenaran, yaitu agama Islam yang diyakini sang resi. Nah, dari situlah sang resi ini melakukan perjalanan dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa. Dia pernah mencapai puncak tertinggi Gunung Kawi untuk mencari kebenaran. Apakah di sini pusat kekayaan yang ada di bumi ini? Kalau memang iya kekayaan itu ada, akan kubawa semua dan untuk memakmurkan rakyat. Setibanya di Gunung Kawi, apa yang dicarinya tak dapat dia temukan. Pindah lagi dia ke selatan Pulau Jawa. Setibanya di selatan Pulau Jawa, dia ingin bertemu dengan penguasa tertinggi kerajaan gaib yang ada di sana. Dan ketika ketemu nih dengan Kanjeng Ratu Roro Kidul, sang resi ini diangkat menjadi anak, namun kekayaan tak dapat diberikan oleh Kanjeng Ratu Roro Kidul. Pindah lagi dia ke satu tempat yang tidak saya dapat sebutkan, dan di sanalah sang resi ini menghabiskan setengah dari umurnya untuk menguji kekuatan gaib yang ada di tempat tersebut. Nah, jadi ini akan berurutan. Ceritanya mulai dia masuk menaiki area Gunung Kawi. Gunung Kawi yang diceritakan dalam kisah ini itu masih betul-betul gunung, masih betul-betul rimba. Tidak seperti sekarang, sudah banyak perubahan. Yang mana di setiap langkah si pesugi ini menaiki Gunung Kawi, dia selalu bertemu dengan sosok-sosok yang menawarinya dengan kekayaan. Karena tak dapat dipungkiri, Gunung Kawi merupakan gunung yang memang memiliki kekuatan gaib tertinggi. Memiliki kekuatan yang begitu besar. Entitas-entitas makhluk astral di sana itu berbagai macam bentuknya. Dengan tujuan dari si pesugi ini tadi, dia ingin mencari kekayaan, dia ingin mencari kebenaran. Apakah kekayaan dari alam gaib itu bisa dibawa? Ya, itu nanti ada alasannya kenapa dia bisa mencari jalan seperti itu nanti di akhir cerita. Biar seru nih kita bikin. Nah, jadi sang resi mengatakan, dari dia menapak masuk ke kawasan Gunung Kawi, yang notabene Gunung Kawi itu masih hutan besar, pohon masih rimbun rindang, dan itu tidak ada jalur pendakiannya. Dia memang babat alas, dia masuk ke sana, dan di setiap langkahnya dia selalu bertemu dengan sosok-sosok yang menawarinya kekayaan. Dengan apa? Dengan janji. Sedangkan sang pesugi, aku bukan mencari sesuatu yang untuk ditukarkan. Aku mencari sesuatu yang dapat kubawa dengan free atau dengan cuma-cuma. Kalau aku mencari dengan menumbalkan atau menukarkan, apa bedanya aku dengan para penjilat-penjilat atau antek-antek komeni? Hidupku senang di bawah penderitaan orang. Itu yang terpikir oleh si pesugi ini tadi. Nah, sampai di mana? Di pertengahan Gunung Kawi.
sang pesugi ini mendapatkan wangsit. Ya, dapat bisikan gaib lah. Dia disuruh bertapa di sana selama 3 malam tanpa makan, puasa ya. Dia suruh puasa di sana dan bertapa di sana 3 malam, dan kalau dia lolos di malam ketiga, dia akan dibawa ke kayangan. Dan sang resi menantang, jangankan 3 malam, 3 purnama pun aku sanggup. Kalau memang betul setibanya aku di kayangan, turun dari kayangan, aku dapat membebaskan masyarakatku atau keluarga-keluargaku dari kemiskinan dan kelaparan. Puasa, petapaan pun dilakukan oleh sang resi. Tapi buktinya apa? Lebih dari 3 bulan, sang resi ini nggak makan, sang resi ini bertapa di sana. Jangankan ke kayangan, demit yang menjanjikannya untuk membawanya ke kayangan aja itu tidak muncul. Di situ membuat sang resi ini memiliki keyakinan yang lebih besar lagi bahwa istilah kekayaan instan dari alam gaib itu nothing. Tapi perjalanan dia belum selesai. Dia baru di tengah. Dan dia anggap ini baru istilahnya ujian, cobaan. Dan sampailah dia di puncak Gunung Kawi. Dan di sana, penglihatan dari sang resi, puncak dari Gunung Kawi, itu layaknya seperti nirwana kalau dalam gambaran perwayangan. Langit di atas itu berwarna merah. Merah, indah sekali. Bayangkan ketika dia sampai di puncak Gunung Kawi, dia melihat puncak Gunung Kawi itu awannya datar dan bisa berlari di atas awan-awan merah tersebut. Di sana dia bukan cuma bertemu dengan sosok makhluk gaib yang berbentuk mengerikan, tapi di sana dia juga bertemu dengan sosok-sosok yang menyerupai punggawa, menyerupai istilahnya orang-orang bangsawan. Nah, ketika dia berinteraksi dengan orang perwujudan-perwujudan entitas-entitas yang menyerupai bangsawan, menyerupai Dewi Kayangan, di situ dia ditawari untuk tinggal di sana dan dijanjikan ketika kau tinggal di sini, kau informasikan kepada orang-orang jika ingin mendapatkan kekayaan datang ke sini menyembah kamu, kamu akan dapat memberikan kekayaan untuk orang-orang yang datang menyembah kamu. Itu sudah dijanjikan kepada sang resi. Tapi apa kata sang resi? Aku datang ke sini untuk langsung dapat membawa, bukan untuk mengajak. Kalau aku mengajak orang, kenapa aku tidak berangkat rame-rame? Kenapa aku harus sendirian? Dan di situ, di perjanjian itu, lubuk hati sang resi ini bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Guntur, petir datang dan suasana itu berubah. Awan yang merah tadi itu hilang. Ternyata itu adalah Fata Morgana. Itulah tipu-tipu dari makhluk gaib. Nah, itu tadi saya bilang, sang resi ini terlahir ya dari ibu bapak yang beragama Hindu-Buddha, tapi dibesarkan dengan Islam tadi. Dia memiliki 2 keyakinan, tapi tetap di hatinya dia sudah bersyahadat dan akan kembali bersyahadat. Nah, ketika itu sang resi ini turun dari Gunung Kawi tadi. Nah, tempat-tempat dari sang resi singgah atau tempat-tempat petilasannya lah ya, tempat-tempat dia istirahat. Konon katanya, batu yang tadinya kecil, semakin hari itu berubah semakin besar sebagai penanda. Dan itu pertama dan untuk terakhir kalinya dia lewat bahkan naik ke Gunung Kawi. Karena perjalanannya itu akan lanjut ke selatan Pulau Jawa. Nah, jadi sampai di sini, sahabat-sahabat mungkin bingung. Apa maksudnya perjalanan si sang pesugi ini? Siapa yang menuntun sang pesugi ini untuk sampai ke sana, untuk mencari kekayaan sampai ke sana dan sebagai pembuktian? Nah, itu nanti setelah saya menceritakan akhir atau riwayat dari kehidupan sang pesugi. Dan ini merupakan penuturan langsung dari generasi ke-6 kalau dari sang pesugi. Dan narasumber yang membagikan kisah ini, Bang, itu hampir sebaya dengan bapak saya. Udah jauh berumur juga ya. Udah berumur. Dan dia
menjanjikan kepada saya kalau Mas Rio nanti ke Jawa, saya masih ada umur, nanti saya bawa ke makam sebenarnya si sang pesugi. Makanya namanya tidak dapat saya sebutkan di sini. Iya. Nah, jadi setelah dia turun, banyak masyarakat yang tinggal di sekitaran lereng Gunung Kawi ini menanyakan keberhasilannya, dan dia mengatakan apa yang kalian percayai itu hanyalah fata morgana. Makanya dari itu bang, 50% bahkan 60% masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Kawi itu pendapatnya beda dengan orang yang tinggal di luar Gunung Kawi, yang menganggap Gunung Kawi itu tempat pemujaan kekayaan. Masyarakat yang ada di sana itu 60% tidak percaya. Tidak percaya. Orang-orang yang dari luar ini loh, yang sangat percaya sekali, ngotot mengatakan di Gunung Kawi itu pusat kekayaan. Dan saya sudah riset. Saya tanya ke beberapa sahabat misteri yang tinggal di sekitar lereng Gunung Kawi, ya betul mas. Kalau memang Gunung Kawi itu bisa mendatangkan kekayaan, kami tidak bertanya. Benar juga. Dan itu penuturan dari sang pesugi setelah dia turun dari Gunung Kawi. Ditanya, apa resi yang kau dapat? Apa yang kalian bayangkan? Itu hanyalah fata morgana. Hanyalah bayangan kalian saja. Lelembut-lelembut yang ada di sana itu memicu kalian untuk berpikir bisa mendapatkan kekayaan, dan kalian rela mengorbankan diri kalian, mengorbankan orang banyak demi kesenangan kalian. Aku kalau mau jadi pemberi kekayaan atau yang memberikan pesugihan, sudah aku dapat. Tapi untuk apa? Karena dia dijanjikan, kalau kau membawa orang datang ke sini, menyembah kamu, kamu bisa mendatangkan kekayaan untuk orang itu. Tapi dia tidak mau. Aku mau memberikan langsung. Kalau memang ada, mana? Sini hartanya, biar ku berikan. Nah, turun dari situ, sang pesugi ini banyak yang mengikuti bang. Yang tadi berjalan sendirian, banyak yang mau ikut mengembara bersama sang pesugi. Masuklah dia ke selatan Pulau Jawa. Nah, di sana, yang namanya setiap tempat itu ada adat yang beda-beda. Benar. Lain lubuk, lain ikannya. Jadi dia masuk ke sana. Sang resi ini dia mencari siapa pembuka adat di sini, siapa yang memahami tentang selatan Pulau Jawa ini, siapa juru kunci dari tempat ini. Ketika bertemu dengan sang resi, nggak ada yang ngaku. Maksudnya gini, nggak ada yang ngaku tuh. Ketemu dengan saya juru kunci pantai selatan. Ketika ketemu dengan sang resi, entah apa yang dilihatnya dari sang resi, dan dia mengatakan bukan aku. Aku belum pantas untuk membimbingmu masuk ke sini. Jadi kalau punya hajat, monggo, lakukan sendiri. Ternyata kedatangan sang resi sudah ditunggu oleh Kanjeng Ratu Ibu Nyi Roro Kidul. Nah, disitulah kisah yang di pantai selatan ini boleh dikatakan ada saksinya, Pak. Karena dari Gunung Kawi dia kan bawa orang, pengikut. Nah, pengikut-pengikutnya inilah yang mengatakan sang resi ini hilang selama 2 hari ditelan ombak. Jadi dia duduk bersemedi, ya. Dia selesai sholat di pinggir pantai. Dia duduk naik ke atas karang. Nggak lama dia duduk di atas karang, itu suara gemuruh, kayak mau badai. Ya, awan gelap, bintang tiba-tiba hilang, dan seketika saja ombak besar itu datang. Sang resi itu disapu ombak dan hilang 2 hari. Tapi sang resi ini berpesan sebelum kejadian itu, ketika terjadi sesuatu kepada diriku, jangan kalian khawatirkan, jangan kalian cari aku. Aku insya Allah akan kembali. Aku pasti akan kembali. Kalau memang ajalku belum tiba. Dan kalau aku tidak kembali, kabarkan kalau aku sudah mati. 2 hari nggak dicari, ditungguin aja di tempat itu. Dan baliknya, sang resi ini tidak basah, tidak apa, tapi dia keluar dari dalam samudra. Telapak kaki aja nggak basah. Padahal dia keluar dari air. Apa yang dikatakan sang resi?
tugas kita di sini sudah selesai. Kanjeng Ibu. Nah, dia langsung nyebut Kanjeng Ibu. Jadi penyebutan untuk orang-orang yang berurusan dengan Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul, Bang. Kalau dia menyebut Nyi Kanjeng Ratu, berarti mereka-mereka ini adalah pengikut atau mereka-mereka ini adalah penyembah dari Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul. Tapi kalau orang-orang itu menyebut Ratu Ibu, Ibu Kanjeng, berarti ada sesuatu, ada ikatan yang sudah terjadi. Nah, dia mengatakan, aku di sini diterima dengan baik dan dijelaskan. Apa yang ku cari tidak tempatnya di sini, dan aku disuruh untuk meninggalkan tempat ini ke titik terakhir perjalananku. Kalian silakan pulang. Karena Sang Resi itu tahu perjalanan terakhirku inilah adalah langkah terakhirku untuk mencari ketenangan batin atau pembuktian di dalam batinnya. Karena sebenarnya di pantai selatan itu saja dia sudah cukup mendapat jawaban bahwa apa yang dicari Sang Resi ini itu hanyalah tipu daya untuk orang-orang yang lemah dalam tanda kutip keimanan. Ya, baik itu dalam agama apapun, setiap insan memiliki iman, kepercayaan kepada Sang Pencipta, baik itu kita sebagai Muslim, baik itu Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan segala macam, kita memiliki keyakinan. Nah, itu yang diincar oleh kaum-kaum atau istilahnya ya makhluk-makhluk astral sebagai apa? Godaan dalam dunia ini, menggelapkan mata. Semuanya itu adalah tipu-tipu. Nah, jadi setelah dinasehatin para pengikutnya dan diberikan penjelasan kalau kita datang ke sini diterima oleh Kanjeng Ratu Ibu, ya, Bunda Ratu Kidul, dan aku diutus untuk berjalan sendirian, dan disitulah pengikut-pengikut dari Sang Resi ini tadi itu ya baliklah ke kampung halamannya di sekitaran Gunung Kawi, dan perjalanan Sang Resi pun kembali dimulai untuk yang ketiga kalinya menuju ke tempat terakhir atau setengah dari masa hidup Sang Resi itu dihabiskan di sana. Jadi setelah berpisah, ya, Sang Resi ini menuju ke titik akhir dari perjalanannya di Pulau Jawa. Jadi menurut cerita Bang dari anak keturunannya, kalau saya bilang ya, dia tuh muter ngelingkarin Pulau Jawa itu, di mana tempat-tempat yang konon katanya ada unsur-unsur seperti itu didatangin dan dibuktikan. Tapi jawabannya sama. Ketika berhadapan dengan Sang Resi, tidak ada yang bisa dapat membuktikan atau memberikan Sang Resi ini kekayaan. Semuanya kebuka kalau itu adalah fata morgana. Dan tibalah Sang Resi ini di titik terakhir. Nah, di titik terakhir inilah Sang Resi ini tinggal di desa tersebut. Sang Resi ini tinggal menetap di desa tersebut, yaitu ialah desa tempat narasumber kita ini tinggal sekarang. Nah, tempat narasumber kita tinggal ini sekarang, yang mana Sang Resi ini menjadi pembuka agama. Jadi dia mengajarkan ajaran agama Islam, tapi dengan dharma karma ajaran agama Hindu-Buddha. Jadi itulah kultur kebudayaan ya yang ada di Pulau Jawa. Begitu juga kita dengan di Sumatera ini. Jadi banyak unsur-unsur penyebaran agama Islam itu dibawa dengan kebudayaan. Untuk apa? Untuk meresap lebih gampang lagi ke masyarakatnya. Nah, disitulah Sang Resi ini dikenal sebagai Sang Pesugi. Karena apa? Orang banyak datang mencari Sang Pesugi ini, menanyakan, benar enggak tempat itu bisa mendatangkan kekayaan? Benar enggak di sana bisa mendatangkan kekayaan? Benar enggak? Dan Sang Resi mengatakan, kalau memang kau ingin mencari kekayaan, silakan cari ke sana. Tapi kalau tidak dapat, jangan kau salahkan dirimu. Jangan kau salahkan waktu yang mengantarkanmu ke sana. Karena percuma. Usahamu akan sia-sia. Jadi orang-orang ini seakan-akan disangkal semua. Tujuan mereka yang untuk berbuat sesat,
hidup dengan kemaksiatan, itu dicekal semua dengan sang resi, dan rata-rata mereka mempercayai. Nah, tapi Bang, ini ada tapi. Di akhir-akhir masa kehidupan sang resi, wallahu a'lam bishawab, apakah sang resi ini memang dikaruniai ya ilmu laduni yang tinggi oleh Sang Maha Pencipta. Banyak orang yang dapat melihat atau menemui sang resi ini di beberapa titik lokasi pesugihan seperti Gunung Kawi, seperti di pantai selatan, seperti di Gunung Kemukus, dan ada satu lagi di daerah Lumajang. Yang mana setiap yang Topo Broto yang bertapa di sana, ketika menyebut nama sang resi ini akan datang ke sana dan memberikan apa yang diinginkan oleh orang-orang tersebut. Padahal sudah jelas sang resi ini membuktikan kalau pesugihan itu tidak ada. Tapi kok kenapa di akhir hayat sang resi yang sudah tua, yang sudah tidak bisa jalan-jalan jauh lagi, itu banyak yang membuktikan aku ketemu dengan sang resi. Dan sang resi yang menganjurkan aku untuk tapa di sini. Ritualnya seperti ini, seakan-akan mengajarkan dan menyarankan orang untuk mendapatkan pesugihan. Padahal ketika orang bertemu langsung dengan sang pesugi mengatakan sia-sia hidup kalian mencari pesugihan. Seperti aku. Perjalanan panjang, perjalanan jauh sudah kulalui, namun hasilnya tidak ada. Nah, tapi itu di akhir masa hidupnya, seakan-akan sang resi ini difitnah oleh sosok makhluk gaib yang membenci sang resi, yang memberikan kebenaran kalau sang resi ini ya memberikan kebenaran kalau pesugihan itu tidak ada. Tapi kok kenapa di akhir hayat sang resi ini malah dibilang ya istilahnya gaibnya atau jiwa dari sang resi atau khodam dari sang resi ini itu mendatangi orang-orang yang sedang tapa brata dan menyarankan tapa bratamu ini salah. Kamu harus melakukan ritual ini biar dapat dan berhasil, betul. Nah, karena permasalahan inilah Bang, ya, sang resi ini banyak didatangin orang, ya. Datang ini bukan untuk minta pendapat lagi, tapi minta kebenaran. Resi, kemarin saudaraku katanya tapa di sana, katanya tapanya salah, didatangin sama resi. Mintalah aku datang ke sini langsung nih, minta sama resi ini, di mana lokasi pesugihan. Aku mau kaya, aku apa? Aku nanti janji kalau aku kaya, aku kasih ini, itu, ini, itu. Nah, jadi sang resi ini sadar kalau bahwa dirinya ini, ya istilahnya sudah mencari kebenaran, tapi dia difitnah oleh sosok makhluk gaib dan dengan usianya yang segitu, dia tidak dapat berbuat banyak lagi. Nah, disitulah dia minta sediakan satu tempat sama anak cucunya. Sediakan aku satu tempat yang terpencil, satu tempat yang tidak bisa banyak orang kunjungi. Biarkan aku mati di sana. Jadi sepertinya dia mengasingkan diri gitu. Betul. Karena aku tidak sanggup. Perjalanan panjangku untuk membuktikan kalau pesugihan itu tidak ada, kok malah seperti ini. Benar. Kok malah aku yang dipercayai memberikan pesugihan. Tolong bawa aku. Dan sang resi ini ya seakan-akan kecewa Bang dengan apa yang terjadi. Nah, lokasi tempat sang resi diasingkan inilah konon katanya bagi para pencari pesugihan, di sanalah kunci pesugihan di Pulau Jawa. Walaupun lokasinya disembunyikan, masih banyak didapat sama orang. Karena ketika seseorang yang paham dengan ilmu kebatinan, dia melakukan kontak, sang resi ini perwujudan dari sang resi ya, atau istilahnya ya makhluk gaib lah yang menyerupai sang resi ini, itu datang dan memberitahu di mana jasadnya dimakamkan. Dan disitulah di makam itu, ketika meminta sesuatu, 90% itu akan berhasil. Percaya tidak percaya, wallahu alam bisawab, makanya lokasinya disembunyikan. Tapi insya Allah kalau ada rezeki umur panjang, narasumber kita ini menjanjikan Mas Rio nanti saya bawa ke sana. Lokasinya terpencil dan
Ya kalau sekilas kita lewat, ya kalau sekarang ini udah rame. Kalau sekilas kita lihat ya nggak ada kuburannya, karena nggak ada batu nisan. Memang sengaja nggak dibuatkan batu nisan. Tapi bagi orang-orang yang memiliki kemampuan kebatinan, itu bisa ditarik dengan batinnya. Perwujudan dari sang resi itu bisa muncul. Nah inilah salah satunya. Dari sekitar 5 hari atau 6 hari yang lalu, saya sudah ngerekap cerita ini mau dibawain. Itu di otak saya ini rasanya wang wing wang wing wang. Berantakan, nggak bisa fokus. Kenapa? Walau alam lah, mungkin kisah ini banyak yang menginginkan nggak bisa saya bawa. Karena ini adalah sebuah kebenaran bahwa pesugihan itu sama saja dengan mencari kebodohan. Saya bilang kayak gitu. Nah, sang resi ini lah. Ya, dari lahir tadi kan sudah dibilang tanda-tanda kelahirannya. Dan kenapa sang resi ini bisa melakukan perjalanan begitu panjang? Ada alasannya. Bukan dia ini otodidak, wah aku kepengen melakukan perjalanan seperti itu. Tidak. Itu tadi. Dia memiliki 2 keyakinan. Dan dari 2 keyakinan ini, itu dia bersaut-sautan. Istilahnya gini, yang satu keinginan untuk memberikan kekayaan, yang mendapat kekayaan untuk memakmurkan desanya atau menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Yang satu lagi sebagai pembuktian bahwa keyakinan dengan sang pencipta itu melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi istilah kata seperti ini, walaupun sang pesugi ini mati dalam fitnah, matinya itu dalam tanda kutip itu pandangan buruk ya, sebagai orang yang bisa memberikan kekayaan, ya manusia yang bisa memberikan kekayaan dengan jalan pesugihan supaya bersekutu dengan makhluk gaib itu lancar. Nah, di balik itu juga di balik cerita sang pesugi ini kita bisa mengambil benang merah dari cerita ini sebagai pedoman kehidupan kita, bahwa sesuatu yang kita yakini itu akan membawa sebuah kebaikan, tapi kebaikan yang kita dapat itu belum tentu dapat membuat nama kita menjadi harum. Jadi perjalanan dari sang pesugi ini itu hanya diceritakan turun-temurun dari keluarga, karena keluarga malu. Itikat baik dari sang pesugi untuk menghilangkan image kerja santai pakai pesugihan atau hidup susah itu solusinya pesugihan, itu sia-sia. Nah, itulah Bang, kisah sang pesugi yang menurut saya di tahun 2025 ini ya, kisah pesugihan yang epic menurut saya. Karena ini bukan tentang ritual pesugihannya, tapi lebih ke istilahnya sumber-sumber dari pesugihannya. Nah, yang mengirimkan cerita ini kepada saya itu generasi ke-6 kalau dia hitung dari sang pesugi, itu usianya sudah hampir 60 sekian. Dan ini dari anak-anaknya ya, sosok sang pesugi itu pun masih sering pulang dengan perwujudan resi, masih sering pulang. Dan di keluarga mereka ini itu banyak yang hampir gila karena tertarik untuk melakukan pesugihan. Jadi gini, sang resi ini datang, itu misalnya kayak ke abang nih, abang anak cucunya, cicitnya lah, itu mimpi didatangi oleh sang resi dan mengaku, aku ini adalah buyutmu, kamu daripada pusing-pusing masalah banyak, ya udah datang aja lah ke makamku, bawa ini bawa itu, nanti ku berikan jalan untuk menyelesaikan permasalahan. Itu anak keturunannya didatangin untuk melakukan pesugihan, didatangin, dan banyak yang terjerat dan memang dapat, tapi hasilnya kayaknya itu cuma hitungan jari doang, hitungan bulan lah istilahnya, dapat rezeki nomplok dan apesnya tidak ketulungan. Habisnya lebih daripada itu ya. Habis Bang, itu anak cucunya habis buat itu semua, didatangin. Bahkan yang mengirimkan cerita kepada saya sering didatangin. Nah, makanya dia bilang, Mas Rio, nanti kalau istilahnya mau bawain cerita ini, itu kebayang-bayang sama orang tua, itu buang aja pikirannya jauh-jauh.
buat sahabat-sahabat juga yang mendengarkan kisah ini. Setelah mendengarkan kisah ini, mimpi bertemu orang tua memberikan saran-saran yang tidak betul, buang aja pikiran itu jauh-jauh. Karena ini saran, ini pesan dari narasumber yang membagikan kisah ini. Jadi itulah Bang, kisah sang pesugi yang dapat saya bagikan kali ini. Pendapat Abang gimana? Kalau dari cerita yang diceritain oleh Mas Rio ini ya, jadi sampai dia ini, sampai sekarang bahkan ya, sampai sekarang, dari yang menyerupai dirinya si Resi ini, itu masih ingin menghancurkan jatuhnya, menyesatkan. Dari sudut pandang dari cerita ini, kisah ini, karena dia nggak berhenti nih, sampai ke cicit, ke buyut, sampai ke anak-anak keturunan, entah keturunan keberapa, ini masih didatangin dengan sosok yang ingin menyesatkan dengan cara pesugihan tadi. Padahal sebenarnya kan tadi kan di sini itu si Resi ini sama sekali tuh dengan yang ditawarkan dengan yang datang ini itu bertolak belakang. Jadi dia melakukan perjalanan itu untuk membuktikan bahwa apa yang kalian omongin itu kan, wah adalah daripada kita susah, daripada kita jadi antek-antek Belanda, antek-antek penjajah, ya udahlah yuk kita puja saji saja, kita melakukan ini aja, permintaan aja, minta kekayaan. Nah dia membantah apa yang kalian lakukan. Lebih baik mati dalam kemiskinan, mati dalam penjajahan daripada kita melakukan itu. Mau aku buktikan, akan kucari pesugihan itu, akan kucari kekayaan itu. Buktinya tidak ada, tidak dapat. Nah, jadi pembuktian dia itu tadi. Setan iblis tadi itu mau menghapus jejak, Bang. Benar. Nah, jadi kematiannya pun ini tragis, diasingkan. Dia tidak mau dilihat sama siapa karena dia mati. Benar. Aku ini sang pesugi. Kenapa saya kasih nama judul sang pesugi? Karena dia mengakui dirinya, aku inilah sang pesugi. Karena sudah banyak yang bertemu dalam istilahnya antara dunia nyata dan alam gaib. Sang Resi ini mengakui aku adalah sang pesugi. Kau ingin kaya, lakukan ritual-ritual ini. Akulah sang pesugimu. Akulah sang pemberi kekayaan. Nah, jadi apa ya? Merinding. Ya, kisah-kisah seperti ini, Bang. Ini banyak sebenarnya, tapi enggan orang untuk mengungkapnya. Karena apa? Ya kalau dari segi cerita kan tidak ada mistis-mistis, tidak ada horor, tidak ada jump scare-nya. Tapi menurut saya, inilah sebenarnya sebuah kisah misteri. Karena apa? Lebih baik kita menceritakan sebuah kisah misteri daripada menutupi fakta di balik sebuah misteri tersebut. Jadi, terima kasih sahabat-sahabat semua. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Dan maafkan juga karena sudah beberapa hari, 13 hari saya tidak upload video. Dan insya Allah nanti bakal ada gebrakan baru. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Aang, kita akan buat project horor bareng Bang ya. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita segerakan dan ya menjadi hiburan untuk sahabat-sahabat misteri semua. Jadi terima kasih dari Jambi Desa Pijuan, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aang, terima kasih. Sama-sama. Semoga yang kita bicarakan nanti bisa kita realisasikan secepatnya. Amin. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Kita gaskan. Siap. Oke, salam sahabat misteri.